La yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga orang yang adu domba. Adu domba itu halus. Anda memindahkan satu kalimat, gambar atau apapun yang menjadi orang bermusuhan, Anda pengadu domba. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Maka kalau Anda ingin menyeser sesuatu itu hati-hati. Apakah menjadikan orang saling cinta? Biarpun hanya dua orang yang jadi bermusuhan, Anda golong namam. Maka harus Anda pandai-pandai apa yang harus Anda share, apa yang harus Anda sampaikan kepada orang lain. Jadi bahkan tidak semua kebenaran harus Anda sampaikan, bisa perlu Anda pilah dan pilih. Jangan-jangan kebenaran biar nanti benar, jika aku sampaikan hari ini menjadi orang bermusuhan, jangan dulu dong, masih banyak kebenaran yang lain. Jadi menjaga hati umat-umat yang beriman itu benar, penting sekali. Jangan ungkapan kita, perilaku kita menjadi sebab orang mengadu domba. Maka kami ingatkan selama ini, biarpun labelnya kayak apa gedenya, label ustadznya double 16, kemudian dia jubahnya lebih gede dari ini, sorbannya gini, tapi kalau ternyata ungkapannya membuat orang bermusuhan, hati-hati, karena diam-diam akan masuk ke hati Anda. Satu orang yang Anda musuhi gara-gara omongan itu sudah keberhasilan setan. Satu umat Nabi Muhammad kita musuhi, satu umat Nabi Muhammad kita dendami. Ini adalah sebetulnya bukan, kalau sudah kita mendendam, memusuhi umat Nabi Muhammad satu, sebetulnya bukan objek, bukan satunya, hati kita sudah kotor. Tinggal besok ganti orang saja. Ya ini itu. Jadi permasalahannya ada di sini. Nah kita harus waspada apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Ini kebencian, dendam itu luar biasa, menyiksa, dan itu kotoran hati. Bahkan di saat Allah bagi-bagian pengampunan, ternyata ada yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang menyekutukan Allah, tidak ada dua model manusia, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Di saat Allah berbagi-bagian pengampunan, innallaha yattali'u ala jami'i khalqi fayaghfiru jami'a dzunubi, jami'a khalqi, Allah akan mengampuni. Suatu ketika Allah akan nampakkan kekasih sayangnya dan pengampunannya kepada semua makhluknya, dan semua makhluknya akan diampuni kecuali dua, lil musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, itu jelas dia tidak beriman. Yang kedua, orang beriman musyahin, yang punya kebencian, permusuhan dengan saudara. Di saat Allah membagikan pengampunan, tidak mendapatkan pengampunan. Ada kebencian, ada dendam dengan sesama, seperti penyakit kotoran hati. Nah kemudian juga ini harus kita sadari dulu, kalau orang punya benci, dengki, dan punya dendam, kalau kita sambungkan itu adalah ada hubungannya dengan penyakit sebelumnya juga. Karena penyakit dengan penyakit biasanya saling keterkaitan. Anggap saja sudahlah, gara-gara lambung, sakit kepala, gara-gara ini saling sambung, saling terkaitan. Penyakit hati saling ada keterkaitan. Kemudian coba kita cermati dulu. Ini harus detail sekali ini. Kalau tidak, betul-betul nggak sadar dengan penyakit permusuhan, penyakit dendam di dalam hati seorang hamba. Kadang ditumpangi dengan penyakit lain, mohon maaf, sehingga tidak disegera cermati. Penyakit mental. Ada tidak senang sama orang, betul itu penyakit mental, tapi nyambung juga dengan penyakit hati. Sehingga setan pun juga masuk melalui ini. Alasannya, kamu itu bukan sakit hati, tapi karena mentalmu nggak benar. Kalau memang mental nggak benar, benahi dong mentalmu. Mental yang rusak itu kan mental yang sakit, masalah psikologi. Mental yang sakit sama dengan muka korengan. Ya kalau memang orang merasa itu korengan, ya berobat dong. Sehingga lihat orang yang punya mental yang tidak baik, tiba-tiba sama orang nggak senang, benci sama orang, ini, maka dia termasuk orang terjerumus kalau tidak mau berusaha berobat. Merobati mentalnya dulu. Maka jangan biasa menyerah dengan memang saya kena mental. Iya, kalau kena mental seperti mukaku kena koreng. Kalau kena koreng bagaimana? Berobat dong. Datang kepada ahlinya dong. Ya bisa menerapi dan seterusnya, mengajari bagaimana dia untuk meredakan emosinya yang tidak beraturan dan seterusnya. Yang menjadi masalah, ada orang punya permasalahan mental tidak pernah mau berobat, tidak berusaha datang kepada ahlinya untuk menyelesaikan permasalahan mental ini, sehingga seolah-olah tidak ada hubungannya dengan penyakit hatinya. Ada, sebab penyakit hati itu macam-macam. Bisa saja mental yang nggak stabil, tidak pernah coba ditata, emosinya yang tidak stabil, tidak pernah coba ditata, sehingga menjadikan sebab dia punya kebencian.